Kalau kalian adalah perempuan dan kalian nggak pilih Pak Anies, rugi kalian, bos. Mungkin Pak Prabowo sudah lelah. Pertanyaannya, Pak, bisakah Bapak jelaskan apa yang kurang dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan sekarang dan bagaimana mengubahnya? Fokus saya adalah tadi ya, membantu gizi makan untuk kaum ibu-ibu yang hamil. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan lancar juga segala urusan ya guys. Ya baiklah, tadi saya sudah bahas video Pak Erik tebar hoax ya. Dan dalam video itu saya berjanji akan bahas tentang jokes, apapun pertanyaannya, jawabannya makan siang gratis ya guys. Dan itu terjadi di debat yang terakhir kemarin ya. Yang berikut ini kita tonton dulu ya guys. Mungkin Pak Prabowo sudah lelah. Ngantuk. Pertanyaannya, Pak, Kita coba tonton dulu bisakah ya. Bapak Ini jelaskan kita nanti, ya, apa guys. yang kurang dalam Kita lihat pemberdayaan nanti dan pendapat perlindungan netizen perempuan soal sekarang video dan yang bagaimana ini, ya. mengubahnya? Fokus saya adalah tadi ya, membantu gizi makan untuk kaum ibu-ibu yang hamil. Kedua, fokus kepada pendidikan. Ya, terima kasih Pak Prabowo. Tapi mohon maaf, nampaknya Bapak belum menjawab pertanyaan kami. Karena pertanyaan adalah tentang perlindungan perempuan, yang permasalahan apa dan bagaimana mengubahnya. Mohon nanti sesudah ini mungkin bisa dielaborasi soal perlindungannya. Ya itu dia ya guys. Ya nampaknya malam debat terakhir itu apapun pertanyaan, jawaban Pak Prabowo ada makan siang gratis ya. Kita tidak tahu apa itu sudah disiapkan oleh timnya atau memang segitulah kemampuannya Pak Prabowo, bukan untuk merendahkan di usianya yang sudah senja ini ya. Kemudian ada yang beda ya dari Pak Anies di debat kelima kemarin ya guys. Biasanya kan dia lebih overtaking ya, atau menyerang ya. Itu tidak ya. Kan Pak Prabowo sudah jelas tidak menjawab sesuai konteks pertanyaan Pak Anies. Pak Anies ini meresponnya teduh sekali begitu ya, tidak seperti debat sebelumnya. Mohon maaf Pak Prabowo begitu ya, lebih kurang ya guys. Tapi saya tidak bisa mempraktekannya, hanya Pak Anies yang bisa ngomong seperti itu ya guys. Kemudian kalau kita lihat konteks pertanyaan itu, banyak juga ya perempuan-perempuan itu tersentuh ya dengan isu kekerasan perempuan dari hal-hal terkecil seperti misalnya catcalling begitu ya. Itu diangkat oleh seorang calon presiden, apalagi itu oleh seorang politisi laki-laki ya guys. Banyak sekali ya di media sosial itu perempuan-perempuan yang luluh hatinya ya mendengar pernyataan Pak Anies di debat kelima yang kemarin ya guys. Ya, mungkin itu yang juga akan kita tampilkan nanti. Tapi kita lihat dulu ya keutuhan dari pernyataan Pak Anies soal kekerasan perempuan yang berikut ini ya. Ya, terima kasih Pak Prabowo. Tapi mohon maaf, nampaknya Bapak belum menjawab pertanyaan kami. Karena pertanyaan adalah tentang perlindungan perempuan, yang permasalahan apa dan bagaimana mengubahnya. Mohon nanti sesudah ini mungkin bisa dielaborasi soal perlindungannya. Kami melihat ada tiga hal ketika bicara itu. Satu, perlindungan. Karena kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan luar biasa banyak, tinggi. Catatannya ada 3,2 juta kasus selama 8 tahun terakhir ini. Itu yang tercatat, itu yang terlaporkan. Dan perempuan ini harus dimuliakan, harus dilindungi, dan kekerasan pada perempuan tidak boleh disepelekan, tidak boleh dianggap sebagai isu kecil. Dari mulai catcalling sampai kekerasan fisik, itu semua harus ditindak tegas dan kami akan tindak tegas. Kemudian yang kedua, kesetaraan. Yang sekarang bekerja dibangunkan daycare sehingga bagi ibu yang mempunyai anak bisa ada tempatnya. Yang ketiga, kesejahteraan. Perempuan harus punya upah yang setara dengan laki-laki. Itu kira-kira Pak. Terima kasih. Iya itu dia guys, pernyataan Pak Anies yang sesungguhnya ya luar biasa ya guys. Namun sebelumnya saya tadi sedikit salah fokus ya. Setelah saya lihat gambar saya disandingkan dengan Pak Anies, sepertinya ada kemiripan ya guys. Enggak, itu bercanda ya. Mungkin perasaan saya saja guys. Ya kembali ke topiknya ya. Ya memang masalah perempuan ini jarang sekali ya diperhatikan oleh seorang politisi, apalagi seorang calon presiden ya. Bahkan dari awal kita memulai pemilihan umum ya guys, belum pernah ada yang membawa isu ini secara serius ya. Bahkan dari hal-hal terkecil seperti catcalling begitu ya. Dan itu membuat para sebagian wanita yang menonton debat itu merasa diperhatikan ya dari masalah-masalah mereka yang selama ini dialaminya ya.
dan tak sedikit pula yang membuat videonya soal itu ya guys. Dan kita lihat dulu ya yang berikut ini ya. Siapa yang kaget dan gak nyangka kalau di debat capres terakhir Pak Anies bahas soal isu perempuan dan catcalling? Gue. Maksud gue kayak jangankan catcalling, kasus yang lebih parah kayak perkosaan, KDRT, pembunuhan terhadap perempuan aja tuh masih ada aja yang membenarkan. Gue inget banget di video gue yang dulu tuh ada yang komen kayak, ya udah kalau misalkan suami itu mukul istri itu pasti ada alasannya. Kalau misalkan ada alasannya kenapa enggak? Terus kayak siapa sangka calon presiden, politisi, laki-laki paham soal isu perempuan gitu loh. Sebenarnya gue nggak yang terlalu kaget banget karena gue udah tahu Pak Anies itu ada jiwa-jiwa feminisnya ya, mulai dari dia bikin desak Anies edisi khusus perempuan dan dia bikin kolom ini. Ini adalah kolom yang beliau tulis sendiri secara langsung. Kalau misalnya kalian lihat profil gue itu emang dulu sering bikin video-video soal isu perempuan gitu, tapi gue udah lama banget nggak posting soal itu karena gue nggak siap mental buat bacain komen. Debat capres kali ini sukses membuat gue menitikan air mata. Dan bukan kata-kata yang disampaikan oleh pilihan gue. Gue sudah ada pilihan tekat. Tapi oposisi membuat gue agak tergoyah jujur. Ketika Pak Anies mention catcalling, gue langsung mewek dikit kayak wow. Karena kapan lagi lo melihat politisi penegak hukum deh menganggap itu serius. Catcalling itu selalu dipandang sebelah mata, padahal semua perempuan, gue jamin semua perempuan di negara ini pernah ngalami yang namanya catcalling, mau di siang bolong, mau di tengah malam, mau pakaian tertutup, terbuka, pasti pernah. The way that he brought awareness to it made me feel seen. Dari cara penyampaiannya, dari wawasannya, itu kedua juga nggak kaleng-kaleng. Gue percaya nih orang beneran tekat untuk membasmi yang namanya catcalling. To make this country better for women to live in. Jadi intinya, coba tanya sama cewek pendukung 02. Pasti kalau ditanya kenapa milih Pak Prabowo, karena gemoy. Dan perempuan ini harus dimuliakan, harus dilindungi, dan kekerasan pada perempuan tidak boleh disepelekan, tidak boleh dianggap sebagai isu kecil. Dari mulai catcalling sampai kekerasan fisik, itu semua harus ditindak tegas dan kami akan tindak tegas. Iya itu dia ya guys. Ya memang banyak ya, dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Tapi kita tampilkan yang itu saja ya. Nanti kepanjangan ya durasinya ya guys. Kalau kita scroll TikTok apapun media sosial lainnya, banyak sekali ya pihak atau kaum perempuan ini merasa diperhatikan ya dengan statementnya Pak Anies mengangkat soal isu kekerasan pada perempuan ya guys. Tapi yang buat kita bingung, jawabannya Pak Prabowo masih aja makan siang gratis ya guys. Dan itu banyak sekali jokes dari para netizen ya guys. Bagaimana keseruannya kita tonton ya jokes para netizen ya guys yang berikut ini ya. Woi, Ya Om, ngapain ente? diundang gitu dah. Ya, Abang Coki namanya guys. Ya mau abang ini memang terus bikin kita ngakak ya. Dari video TikToknya itu kebanyakan saya tonton ya guys. Ya masih banyak keseruan lainnya, kita tonton terus ya guys yang berikut ini ya. Siapa? Nah teman-teman, Nah, di mana ini? kan dari Padang kemarin kan ada yang ngomong 2024 makan gratis. Ya kan? Nah ini saya gara-gara kemarin ngoceh-ngoceh di TikTok saya diundang. Jangan nunggu presiden, kalau makan gratis disuruh datang ke rumah Bang Ali. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Iya, jadi kalau kita nungguin ada yang jadi presiden, buru lapar nih perut. Oke, jadi presidennya? Alhamdulillah, bisa diundang makan. Oke, sip. Nah tiap debat makan gratis mulu. Bosen gua. Kan gua udah bilang kalau makan kita udah kecukupan pak, udah kecukupan. Makan gratis lagi. Pendidikan yang kita perluin, pendidikan buat anak-anak kita. Biar kagak pelok nanti kalau udah dewasa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu yang lebih penting. Pekerjaan buat bapak-bapaknya. Makan lagi. Dari pagi kita makan. Kalau nungguin bapak jadi presiden, keburu kanker usus saya. Kan begitu.
Yang bener aja apa sih Pak? Kita capek Pak. Udah dulu ya. Kapina, lagi pada ngapain sih? Gak tahu. Makan gratis, gua ini mau makan gratis. Gila, pada ngapain? Makan siang Takut banget sih, gemoy sian. Kok gemoy sian sih kalian? Jadi kalian tiap hari kalau mau makan gratis ngantri sepanjang ini? Ya iya. Makan siang nih. Itu tuh akibatnya kalau salah pilih pemimpin. Udah tahu negara kita butuhnya pendidikan merata, kesehatan terjamin, harga pangan terjangkau, dan transportasi yang memadai, terjangkau, bahkan bisa gratis. Bukan malah diiming-imingin makan siang gratis yang nggak terkonsep dengan baik. Gimana dong kalau gitu ya? Yang bener aja. Rugi dong. Ada programnya Anies Baswedan yang aneh. Dari semua programnya Pak Anies waktu jadi gubernur Jakarta, ini jujur ya, ada satu program yang nggak masuk akal. Coba bayangin, ada program daging kurban, yang sapinya itu dipotong di tempat sembelihan, dan dagingnya itu dikirim ke hotel-hotel bintang 5 coba, yang ada di Jakarta. Ada Borobudur, Shangri-La, Aston. Dan anehnya lagi, chef-chef yang ada di hotel itu disuruh masak daging kurban itu. Dan setelah matang, setelah masak, daging kurban itu dibagikan ke warga Jakarta. Kok bisa gitu loh sampai kepikiran ke situ untuk memanjakan rakyat Jakarta. Kalau gue sih respect. Mau ngasih makan aja harus jadi presiden dulu. Itu pun dari pajak. Pajak yang dinaikkan untuk ngasih makan rakyat. Anak-anak rakyat. Katanya seluruh Indonesia. All in Prabowo, all in Prabowo, all in Prabowo. Tangkap koruptor, tangkap koruptor, tangkap koruptor. Turunkan pajaknya, turunkan pajaknya, turunkan pajaknya. Pak, saya belum kebagian susu sama makan siang. Ah, bohong kamu. Tadi udah ngambil juga. Enggak, itu temen saya tadi, bukan saya. Oh, ya, makasih ya Pak ya. Kalau kalian adalah perempuan dan kalian nggak pilih Pak Anies, rugi kalian bos. Dan ini 3 alasannya. Pertama, silakan cek di debat Capres dari tahun 99 sampai 2024 ini. Capres mana yang menganggap masalah catcalling ini masalah serius? Bahkan beliau siap menindak tegas para pelaku catcalling. Dan kekerasan pada perempuan tidak boleh disepelekan, tidak boleh dianggap sebagai isu kecil. Dari mulai catcalling sampai kekerasan fisik, itu semua harus ditindak tegas dan kami akan tidak tegas. Ini ganas sih. Kalau laki-laki buaya mah nggak mungkin sih pilih Pak Anies. Kedua, apakah ucapan ini hanya asbunnya Pak Anies saja? Aku awalnya sempat mikir gitu. Jadi aku langsung cek visi misi ketiga capres kita dan menulis keyword perempuan. Ternyata di kubu 02 ada 10 kali kata itu keluar. Di kubu 03 ada 5 kali. Nah, di kubu 01 ada 20 kali, bro. Dan secara garis besar ada 8 kebijakan yang beliau susun untuk mewujudkan perempuan yang aman dari kekerasan dan makin maju berkarya. Ketiga, mungkin ucapan bisa disetting, mungkin tulisan bisa disetting, tapi yang susah disetting adalah pengamalan. Maka mari kita saksikan bagaimana beliau menghormati ibunya dan menyayangi istrinya. Dan kita saksikan betapa so sweetnya mereka. Barakallahu fikum. Tegas, Iqbal, rakyat butuh pekerjaan bukan makan siang gratis. Yang dibutuhkan rakyat adalah pekerjaan, bukan makan siang. Karena makan siang itu orang bisa buat di rumahnya sendiri. Sesuai dengan seleranya sendiri. Ada orang yang nggak suka daging, ada yang nggak suka ikan, yang sukanya telur, macam-macam. Ya, kemudian kita harus bisa membaca masalah masyarakat. Yang kita inginkan adalah pemerintah itu bukan hanya memberi ikan, tapi dia juga hanya memberi kail supaya orang bergerak, supaya ekonomi itu bergerak. Jadi saya melihat bahwa makan siang gratis itu sangat tidak tepat, sangat merendahkan masyarakat. Padahal sesungguhnya masyarakat itu punya harga diri. Mereka punya tangan yang sehat, kaki yang kuat, mereka bisa mencari nafkah.
tinggal bagaimana pemerintah memberi pancing, memberi umpan sehingga mereka bisa bekerja. Oke. Untuk itu kami melihat bahwa pendidikan itu penting. Ke depan tidak ada lagi gaji guru yang murah. Baik. Sertifikasi akan dipercepat. Guru-guru PAUD juga akan mendapatkan hak yang sama dengan yang lainnya. Oke, tanggapan singkat dari debat malam ini. Sepertinya Pak Prabowo tidak ingin mengambil resiko ya. Dia lebih ke setuju dan ya setuju gitu. Tapi ternyata masyarakat ingin dapat klarifikasi, ingin dapat penjelasan soal persoalan bansos yang sepertinya dipolitisasi dan percakapan itu dimulai oleh Ganjar Pranowo. Ternyata jawaban Pak Anies keren ya. Bansos itu untuk membantu yang diberi, bukan untuk membantu yang memberi gitu. Jadi kan membantu untuk yang memberi itu kayak menaikkan elektabilitas. Sesungguhnya fungsi dari bansos itu membantu yang diberi, bukan membantu yang memberi gitu. Dan perlu diketahui lagi, Pak Anies sudah benar-benar bagus ya, memberikan tulisan bahwa bansos ini bukan dibiayai oleh gubernur, tapi dari APBD. Seperti yang kita lihat, bansos dipolitisasi. Ya itu dia ya guys. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat juga ya. Buat yang masih mengharap makan siang gratis, silakan ya. Tapi kita bisa nilai ya realistis atau tidaknya ya. Bukan itu yang kebutuhan utama kita saat ini ya guys. Jangan mau dibodohi oleh, ini pembodohan sekali program ini menurut saya ya. Apalah sekedar makan siang ya, paginya gimana, kalau sorenya gimana. Yang kita butuhkan kepastian kita bisa mendapatkan pekerjaan dan pendidikan ya guys. Ya nggak usahlah kita jelas banyak-banyak ya. Kita tonton aja programnya Pak Anies ya. Buat yang lain kita jelaskan juga, mereka juga nggak akan paham ya. Kita cukup berdoa dan berikhtiar dan sebarkan kebaikannya demi perubahannya. Mungkin videonya saya cukup sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dan akal sehat.